Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja. Turun ke meja, foto meja. Enggak usah. Ajar saja yang bawah itu supaya tidak terlalu. Meja di bawah itu. Di bawah tangga itu ada meja. Bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, nada saleh dan salihah, para hadirin hadirat peserta Al-Quran pada malam hari ini yang berbahagia. Selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti kita juga, yaitu dalam pemateri kita, pemateri untuk bimbingan tentang Al-Quran. Jadi dalam hal ini dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Akhirullah Ustaz Hasbi Muhammad Hasbi Asdiqiyur SPD. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, beliau dipanjangkan umurnya, dan kita juga yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan kita juga memperoleh ilmu yang barakah. Dan kita mengikuti kegiatan pemateri yang kedua ini dengan penuh hikmat, jangan ada yang main-main. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Apa yang beliau sampaikan nanti mudah-mudahan menjadi bekal kita, terutama kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah Ustaz kita yang hadir pada malam hari ini merupakan beliau salah seorang trainer untuk IWR, Ilman Waruhan, metode pembelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran, menjadi ilmu bagi kita. Dan selanjutnya untuk menyingkat waktu untuk kegiatan pembelajaran tentang Al-Quran dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Akhirullah Ustaz Muhammad Hasbi As-Siddiqi SPD. Kepada beliau disilakan. Alaihi pada tawakkal masykur. Tadi itu pasal sekedar di sini. Mulai ini Nanti jazakallahu khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau yang MTS besar katanya. Ya, kalau saya tanya kabarnya, alhamdulillah luar biasa, bersama Al-Quran aku bahagia. Ya, bersama Al-Quran aku bahagia. Kita tes ya.
Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Al-Quran aku bahagia. Ya. Dan saleh dan salihah ayah bunda yang hadir pada malam hari ini, puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah atas nikmat bermuajahah begitu banyak nikmat Allah. Salah satunya pertemuan kita ini adalah nikmat Allah. Jadi kita alhamdulillah bisa bertemu pada malam hari ini dalam kondisi yang dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Tidak ada yang sakit kan? Tidak ada. Dan ini kesyukuran yang luar biasa. Kita ucapkan, kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Apa Ustaz? Pula temu kursi. Oh, Insya Allah. Hebat, meja bersuara ini. Tes. Ini sound system berhadiah laptop. Ya, insya Allah kita akan bahas. Sebelumnya kita ucapkan salawat dulu. Semuanya bersalawat. 1, 2, 3. Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah mudahkan kita nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir. Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali syafaatnya dari Rasulullah SAW. Dan saleh dan salihah semuanya, ayah bunda yang berbahagia, ustazah di MDTA Al-Ma'rif Rinco. Jadi di surah Al-Qamar Allah menjelaskan di sana 4 kali. Ada yang hafal surah Al-Qamar? Di surah Al-Qamar itu 4 kali dijelaskan, diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. 4 kali diulang itu. Kalau ada pengulangan dalam Al-Quran, berarti itu ada sesuatu atau berita yang penting. Ada sesuatunya, pasti penting. Luar biasa. Ada sound kedua. Ya, ini kehebatan saya ngisi di sini. Jadi 4 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh dan sungguh Al-Quran itu mudah. Mudah nggak bagi kalian menghafal Quran? Sulit atau mudah? Atau mempelajari Quran sulit nggak? Mana lebih sulit mempelajari? Yang paling sulit pelajaran apa ya? Karena semuanya mudah. Apa? Matematika? Mana lebih mudah belajar Quran atau matematika? Matematika. Kenapa Quran sulit? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Tapi apakah ada yang mau mengambil pelajaran, katanya di sini? Hanya sedikit yang mau mengambil pelajaran. Kalau kita mau belajar, Allah akan mudahkan. Kalian
Coba kita tes kemudahan Al-Quran. Kita tes kemudahan Al-Quran. Coba kita tes semuanya. Tepuk satu. Nah, yes, tepuk satu. Yes, tepuk satu. Oke. Coba ikuti Ustaz. Walaqad. Ulangi. Walaqad. Yassarna. Yassarna Al-Quran. Walaqad. Dipantulkan. Walaqad. Yassarna Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran. Lidzikri. Kita ulangi. Lidzikri. Lidzikri. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Ulangi. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Yang keempat, fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Coba tampakkan muka kesungguhannya mengingat kalimat yang bisa sebutkan tadi. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Fahal min muddakir. Coba kita tes suhu ini. Walaqad. Walaqad. No, hafal dia. Coba yang akhwat, yang perempuan semuanya. Walaqad. 1, 2, 3. Quran. Fahal min. Nah, hendak nyampe 2 menit kalian hafal. Yang begitu panjangnya. Mudah ternyata menghafal Quran. Yang susah itu mau belajarnya. Iya kan? Mau belajarnya. Mudah. Coba kalian tanya, mana kitab yang selain Quran yang asli? Ada enggak? Artinya kalau Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pakai bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Indonesia? Enggak ada kan? Kalian sholat itu harus pakai bahasa Al-Quran, ayat Al-Quran. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalian baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, enggak usah begitu. Gitu kan? Artinya keseharian kita sebetulnya ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi 4 kali Allah ulang di sana. Kemudian Anda salih dan salihah, jadi berbahagialah kalian menjadi para mujahid Quran. Ya, para mujahid Quran artinya yang mau belajar. Karena dijelaskan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siapa yang hari ini berhenti belajar? Ada yang berhenti belajar? Masya Allah, ada yang berhenti belajar. Masya Allah. Ustaz walaupun sudah sudah besar, sudah bajang gini, masih bisa belajar. Masih belajar dan terus belajar. Apalagi kalian masih kecil, terus belajar. Kemudian kalau kalian tahu, ajarkan sama orang tuanya, ajarkan sama adiknya, tetangganya, teman-temannya. Subhanallah, maka itulah sebaik-baik apa? Manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian yang mau belajar dan
ngajar. Kemudian nanti di yaumul akhir seperti kisahnya dongeng yang tadi, yaitu apa judul dongengnya? Cerita dari surga. Cerita dari surga. Iya kan? Siapa bintang filmnya? Ayami, bukan Mihaya. Ayami. Subhanallah. Nanti orang tua kalian itu akan mendapatkan mahkota. Subhanallah. Bahagianya orang tua kalian. Kemudian Anda solih dan solihah, orang tua kalian juga kalian itu bisa mendapat mensyafaat 7 ahli keluarganya. Siapa yang mau kalian syafaat? Kalau kalian itu ahlul Quran. Kemudian dijelaskan di hadis yang lain bahwa ada keluarganya Allah di dunia ini dari kalangan manusia. Ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Siapa itu? Ahlul Quran. Ini yang suka belajar Quran ini, yang suka tadarusan, yang suka ngajar. Itu keluarganya Allah katanya itu. Hadis sahih. Keluarganya Allah dari kalangan manusia. Sampai para sahabat nanya, siapa keluarganya Allah itu? Yaitu orang yang belajar Al-Quran, mau menghidupkan Al-Quran di rumah-rumahnya, di TPQ. Subhanallah. Siap menjadi keluarga Allah? Siap menjadi keluarga Allah semuanya? Mana suaranya? Siap menjadi keluarga Allah? Siap. Harus. Dan orang-orang spesial di antaranya, wa khassatuhu katanya. Dan orang-orang spesial. Kalau kita sudah menjadi orang spesial di sisi Allah, Masya Allah, apa yang kita inginkan Allah mudahkan. Kalian inginnya bercita-cita sekolahnya sampai perguruan tinggi, Allah mudahkan. Malah ada sekolah atau tempat kalian kuliah itu kalau sudah hafal 30 juz gratis pembiayaan. Saking dimuliakannya penghafal Al-Quran. Apalagi kalian berusaha dari sekarang. Begitu Nanda Soleh. Nah, Nanda Soleh dan Solehah semuanya. Nah, dalam mencapai itu perlu kita terus belajar, terutama dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Oke, semuanya tapos satu. Kita tes konsentrasinya. Coba keluarkan telunjuknya seperti yang tadi. Telunjuk. Siap? Oke. Sekarang tangan kanan keluarkan tembakan. Bukan tembakan seperti ini. Bisa? Oh, enggak ada. Saya kira ada kantong. Tapi ya, yang keliru nanti menghafal 1 juz. Oke, sudah? Sudah? Seperti ini. Tangan kiri telunjuk, tangan kanannya nembak. Bisa? Oke. Yang konsentrasi berarti dia dia tidak keliru. Kita lihat ya. Sekarang dibalik. Yang kiri nembak, yang kanan ngeluarin telunjuk. Paham? Coba tes. Bisa? Oke, siap. 1. Yang keliru berarti maju. Kita deh ya. Ulang ya. Sekarang ini yang nembak. 2. 3. Oke. Sudah bisa? Sekarang jarinya telunjuk sama yang ini.
Oke. Yang kiri nembak. Siap ya? Balik sekarang. 1. Bisa? 2. Lebih cepat lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Sekarang kita tambah lagi. 3, keluarkan jarinya. Nah, 3. Nah, siap ya? Yang kiri nembak. Siap. Yang keliru perhatikan, nanti membaca 1 juz. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3, balik. Balik ini jadi 3. Siap. 2, 3, 4. Ada yang begini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Ada yang berani ke depan mengakui kesalahan. Oke, sudah dimaafkan ya. Oke, baik nanda soleh dan soleha. Sekarang kita akan belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar dan cara yang benar, gitu ya. Pertama, semuanya tapak 1, tapak 2. Pertama, cara kita belajar Al-Quran yaitu dengan memuliakan Al-Quran itu sendiri. Memuliakan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Ustaz tanya yang ikhwan, yang laki ini, bagaimana cara kalian bawa Al-Quran? Pakai tangan apa? Tangan kanan. Musuh hebat. Ditaruh di mana? Di dada. Atau di gini-gini. Maju jalan. Ada yang kayak gitu? Ada yang putri? Atau dibuat antet-antet? Ikromnya atau alibata apa namanya, wafa, terus ditaruh di pecinya. Istighfar itu. Jadi semakin kita memuliakan Al-Quran, ilmu yang kita muliakan, maka Allah akan mudahkan kita mempelajarinya. Yang muliakan, pertama muliakan Al-Quran. Yang kedua, sebelum belajar kalian berwudu atau enggak? Berwudu. Ada yang belum berwudu hari ini? Ada. Itu syaratnya memuliakan Al-Quran. Yang ketiga, kalau ada kalian lihat Al-Quran di lantai, kalian taruh di mana? Taruh di tempat di paling atas atau yang tinggi ya, tempat yang tinggi. Jangan taruh di lubang angin. Gimana cara kalian baca? Taruh di lubang angin. Saking menghormati Quran, taruh di lubang angin. Di meja, di tempat yang lebih tinggi. Kalau kalian belajar di halaqah Quran, kelompok kalian, ada yang masih naruh di lantai? Yang putri ada yang naruh di lantai? Enggak. Yakin? Ya. Alhamdulillah. Di Al-Ma'rif ini tidak ada yang naruh di lantai ya. Itu cara kita mengikram. Ikram itu artinya memuliakan Al-Quran. Oke ya. Semuanya tapak 1. Oke, yang pertama cara memuliakan Al-Quran gimana? Memegang dengan tangan kanan, ditaruh. Nah, gitu ya. Jangan dibuat antek. Atau diajong-ajongin enggak usah. Atau pinana apa rana? Orang pedagang sate hilang kipasnya. Kok kipasan? Kan itu mengurangi
bentuk kemuliaan Al-Quran. Kemudian yang kedua apa tadi? Menaruh di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah berwudu sebelum belajar. Yang keempat penting ini, kita lihat dari penampakan kalian ini, rapi saat belajar Quran. Coba lihat rambut kalian udah rapi nggak? Pecinya masih miring-miring. Rambutnya yang masih kurang rapi. Yang akhwat, yang perempuan, yang masih jilbabnya masih miring, atau bajunya belum setrika, gitu ya. Salah satu bentuk kita memuliakan Al-Quran. Jangan sampai kalian pas belajar Quran itu tidak karuan baunya, ya. Udah kalian nyorok empah misalkan ya, reban, milu, raok, diulang besul. Itu kurang adab kita dalam belajar Al-Quran. Oke, semuanya tabasatu. Oke, sekarang kita yang kalau Ustadz bilang tepuk, kalau ada kata tepuknya, tepuk ya. Sekarang lebih Ustadz jeli melihatnya ini. Yang keliru langsung kita minta baca satu ayat dengan nada jiharkan, insyaallah. Kita tes ya. Atau nada apa di sini? Nada hijaz misalkan ya. Boleh. Oke, semuanya. Kalau ada kata tepuknya tepuk. Kalau tidak ada kata tepuknya nggak boleh. Nggak usah tepuk. Siap? Yang masih tidur duduk siap. Oke, kita tes. Semuanya tabasatu. Ada yang tidak tepuk? Tepuk dua. Oke, siap. Dua. Tidak ada kata tepuk. Mati. Cek. Yes. Oke, semuanya duduk siap. Cek. Gimana ngecoknya? Oh. Cabut dah itu. Ini waktu ngecok teh. Nah, dah boleh. Bisa dia? Bisa. Oke, semuanya duduk siap. Oke, Masya Allah. Oke, semuanya tabasatu. Oke, siap mendengarkan lagi? Oke.
Yang duduk tertib, Ustaz doakan mudah-mudahan menjadi ada yang sukses. Kita lihat siapa yang sudah duduknya tertib. Ya, tadi kita sudah sampai adat memuliakan Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita memuliakan Al-Quran, nanda salih dan salihah, kita muliakan guru kita, gurunya. Minimal kita bermuka senyum. Coba usah lihat senyum kalian yang terindah. Masya Allah. Coba kalian senyum setiap bertemu dengan guru kalian. Tapi jangan sampai senyum sendiri ya. Senyum sendiri-sendiri itu bahaya. Nanti dikira keluarga besar RSJ gitu ya. Rumah sakit jiwa. Ya kan? Minimal kita senyum salam sapa sama guru-guru kita. Dan kalau bisa kalian mendoakan gurunya. Ada yang hari ini mendoakan gurunya? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah mendoakan guru? Siapa didoakan gurunya siapa? Oh, tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu baik bagi syaitanir rajim. Ya. Doakan gurunya. Semakin kalian mendoakan guru kalian, semakin Allah mudahkan kalian untuk mempelajari ilmunya. Ya, doakan gurunya. Misalkan kalian doakan Ustadz Nasir, Ustazah Istiqomah, Ustadz siapa lagi di sini? Kamalun Badri. Pokoknya yang sudah berjasa pada kalian, doakan. Tuan guru Buddha, ya kan, guru-guru kalian, terutama orang tua kalian, karena guru kalian adalah orang tua kedua kalian. Jadi doakannya. Kalau kalian doakan guru kalian, maka Allah akan, maka malaikat akan mendoakan kalian. Ya, doakan yang baik-baik terutama ya, jangan yang buruk-buruk. Ya, jangan yang buruk-buruk. Sudah paham semuanya? Nah, baru kita belajar tentang kaidah tajwidnya. Nah, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya apa? Fardu ain. Coba Ustaz mendengar surah Al-Fatihah semua. Surah Al-Fatihah semuanya Ustaz mau dengar. Kita belajar biar tuntas surah Al-Fatihah. Oke. Semuanya duduk siap. Coba semuanya say ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana suara yang diberi? Oh gitu. Nah, ternyata tadi Ustadz mendengar enggak, nadanya itu sangat bagus kan? Nada yang kalian gunakan itu namanya nada nahawan.
nada nada. Tetapi kalau bisa lebih bagusnya lagi kalau kalian tuh hilangkan nada sasaknya, bahasa sasaknya itu. Coba Malikiyau, semuanya 1, 2, 3. Oh, masih pakai bahasa sasak itu. Yau, coba. Yau. Bibirnya manyun. Yau. Tapi jangan yau, nggak usah gitu. Manyun aja. Yau. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Masih ada yau. Yau. Nah, begitu. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Nah, coba iya 1, 2, 3. Sampai habis 1, 2, 3. Iya. Nah, masih ada sasaknya itu. Budu. Coba budu. Jangan budu, jangan budu timpana. Jadi budu. Coba budu. Budu. Jangan budu, enggak usah budu. Budu. Coba. Budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat selanjutnya coba saya dengar 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ada takim. Takim, coba. Tim. Nah, sampai kelihatan giginya. Pim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lomba. Coba yang putri Ustaz dengan suaranya. Ihdinas sirat. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nilainya 70. Kita tes yang putra. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nilainya 70,9. Jadi apalagi kalau kalian itu penuh dengan penghayatan, ada cengkok-cengkokannya dan penuh dengan penghayatan. Seperti itu ya. Selanjutnya ayat terakhir. Sirata. Semuanya 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, masih ada yang memantulkan suara baik. Maghdu, coba. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tes suara putra dulu ya. Oke guys. Oke, Nanda Salih dan Salihah coba yang putra. 1, 2, 3. Oke, nilainya 80. Yang putri tes, yang putri semuanya. Ghairil 1, 2, 3. Iya. Nilainya 80,1. 80 selisih 1 0,1. Oke, harus dialirkan suara ringnya ya.
Jangan magedu gitu ya. Oke, semuanya duduk sih ya. Oke, yang duduk tertib sudah nih. Sab pertama alhamdulillah. Sab kedua putra sudah tertib. Sab pertama putri alhamdulillah sudah tertib. Sab mana lagi? Yang pojok sana mana dia? Yang putri? Oke. Jadi kita diperintahkan untuk warattilil Qur'ana tartila. Quran surah apa itu? Al-Muzammil. Ayat berapa? Warattilil Qur'ana tartila. Surah berapa? Surah surah 4. Surah ke-73 ayat 4. Ya, surah Al-Muzammil. Disuruh kita pelan-pelan baca Quran, jangan tergesa-gesa. Nanti kalian nyetor ke ustaz-ustazah kalian, ke ustaz-ustazah, jangan tergesa-gesa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak usah gitu, cepat-cepat, pelan-pelan. Kalau bisa kalian bernada. Qul huwallahu ahad. Nah, begitu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pelan-pelan ya Kak. Jadi kalian tuh senang, orang tua kalian juga senang, ibu kalian juga senang, guru kalian lebih-lebih senang seperti itu. Pelan-pelan. Disuruh kita warattilil Qur'ana tartil itu artinya fasih, kemudian pelan-pelan saat kita membacanya. Kemudian jelas hurufnya, jangan ghairil maghdubi dibaca hilang. Apa ini maghdubi? Ya, yang betul ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, seperti itu. Nah itu. Yang keempat, penuh dengan penghayatan. Jangan sambil main-main belajar Qur'annya, nyetornya apalagi atau baca Quran. Misalkan kalian nyetor surah An-Naba, amma yatasaalun, tapi sambil kalian joget-joget, ya kan bahaya itu. Atau kalian sambil pukul temennya, kan bahaya, nggak boleh. Padahal itu tentang berita kiamat yang tadi diceritakan sama siapa namanya yang bercerita tadi? Kak Mahmud. Ketika dia bertanya-tanya tentang berita besar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu pelan-pelan kita membaca. Kemudian dulu Rasulullah ketika pergi membawa unta pergi ke suatu tempat. Jadi di hadis riwayat Imam Bukhari, jadi aku melihat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, sementara di atas unta itu dia membaca surah Al-Fat dengan suara lembut. Surah Al-Fat, ya, Nabi membacanya dengan suara dengan mengulang-ulang suaranya. Jadi tidak tergesa-gesa dia membaca Al-Quran. Siapa yang sudah jilid tajwid di sini? Ada yang jilid tajwid?
Atau jilid Quran, ada yang sudah sampai Al-Quran? Ada, alhamdulillah. Yang masih Iqra 1 ada? Oh, Masya Allah. Kalau Iqra 2 pakai apa di sini? Wafa ya? Wafa 2 ada? Oh, Masya Allah. Kalau Wafa 3 oh, Masya Allah. Nah, hati-hati nanda soleh dan solihah. Yang terakhir adalah kita harus hati-hati kepada huruf-huruf yang mirip. Huruf-huruf yang mirip. Huruf apa ya saja yang mirip? Coba yang mirip suaranya. Sa. Coba sa dengan sya. Sa itu ada titiknya atau enggak? Ada enggak titiknya? Enggak ada. Kalau syuin ada titiknya? Iqazul imam. Duduk siap. Oke, kita lihat siapa yang lebih tertib, yang putra atau yang putri. Yang mirip lagi dengan huruf syuin, huruf sya ini, apalagi yang ketiga? Ta. Yang kayak huruf ta, kemudian ada 3 titiknya. Keluar dari mana? Ujung lidah dengan gigi syariah itu harus bisa dibedakan. Udah tahu bedanya? Kayak kalau yang mirip ta itu apa bacanya? Sa, coba. Sa. Kalau yang ada geriginya, tidak ada titiknya namanya? Semuanya 1, 2, 3. Kalau yang ada titiknya 3, sya. Sya. Karena beda huruf, beda maknanya. Misalkan syukron, terima kasih. Kalau syukron artinya mabuk. Syukron harus syukron. Syukron terima kasih. Jangan syukron. Makanya kalau ada yang bilang syukron ustaz, mabuk ustaz katanya itu. Pakai syuin. Syukron, terima kasih. Kemudian huruf apa lagi yang mirip? Hah? Yang apa yang mirip? Ha dengan ha. Ha itu yang kayak jim, nggak ada titiknya. Coba semuanya ha. Semuanya ha. Lebih semangat. 1, 2, 3. Ha. Ha. Sikap bukan ha, bukan. Coba lagi 1, 2, 3. Iqazul imam. Ha. Semuanya 1, 2, 3. Ya, jangan hadap temennya tapi ya. Ha. Belum sikat gigi. Kemudian yang keluar dari pangkal tenggorokan namanya ha, bukan he. Coba ha. Ha. Handuk. Alhaakumut takatsur. Wailul likulli humazatin lumazah. Nah, gitu ya. Hati-hati di huruf yang mirip. Oke. Yang terakhir huruf yang mirip la dengan za. Za itu yang kayak huruf ro, ada titiknya. Ya, jangan dibaca za. Coba ro yang ada titiknya, ro yang mirip ro yang ada titiknya dibaca. Ulangi, dibaca apa? Za. Kalau yang huruf dal, yang mirip dal, ada titiknya dibaca. Dibaca apa? Za. Coba za. 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fi. 1, 2, 3. Ya, Masya Allah, sudah sampai, sudah isya ya. Oke, karena sudah isya,
kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang pertama, syarat atau kunci utama kita belajar Quran itu pertama memuliakan Al-Quran, kedua memuliakan siapa? Guru dengan berbanyak doa kepadanya. Yang ketiga, mempelajari membacanya sesuai dengan tajwid. Itu 3 hal ini harus diperhatikan. Demikian dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya silakan yang dulu secepatnya karena sebentar lagi azan isya segera dikumandangkan. Silakan kepada semua yang